Jadi ini kalau kami cermati atau kami melihat kata kuncinya, ada instruksi Kepala Dinas menambah alokasi lokal baru, Pak. Kemudian di yang lanjutannya kebijakan agar jumlah dalam satu kelas itu semakin sedikit. Nah ini kami misalnya kemarin rencana menerima 4 lokal, Pak. Kemudian ada kebijakan tambah 1 lokal. Maka kebijakan kami di sekolah itu mengurangi jumlah peserta didik. Misal dulunya 36 peserta didik rencana awal 4 lokal, jumlahnya 144. Angka kebijakan baru, maka jumlah peserta didik yang sedianya 36 per rombel itu menjadi 32 ditambah satu Ini kalau saya menanggapi dari tanggapan beberapa teman ya Pak, yang kita yang di sini tadi hanya sebatas dilihat lebih dahulu ruang kelas, satrasnya memenuhi atau tidak, dan juga untuk gurunya. Tapi kalau yang saya menanggapi dari teman-teman tadi, ini terjadi juga di sekolah kami, Pak. Di sekolah kami itu ada tambahan gitu, Pak ya, ada tambahan kebijakan, dapat kebijakan kami, sekolah kami harus nambah 1 rombel. Nah, begitu akhirnya terpenuhi, tapi dijanjikan gitu ya, ditambah nanti rombelnya, ditambah rombel dibangun gitu. Nah sekarang akhirnya kan anak-anak ruang-ruang lab itu dipakai kelas semua, sehingga pembelajaran akhirnya untuk yang prakteknya kan kita tertunda karena dipakai kelas semua. Terus yang tahun ini alhamdulillah sudah rencana dibangunkan, jadi dibangun di tingkat dinaikkan ke atas. Cuman permasalahannya ini belum selesai sampai sekarang. Artinya sudah ada pegawainya itu. Harusnya bulan April ini selesai bisa digunakan ruangan tidak bisa digunakan. Tukangnya nggak dibayar apa gimana, jadinya akhirnya kebetul lagi. Memang full datanya yang seperti ini atau tidak? Ini contoh langsung di sekolah saya, Pak. Sekolah saya tahun kemarin itu malah kurang siswa. Karena jurusan saya itu mungkin SMK. tidak digemari ya, SMK Pak. Artinya jurusan saya itu bergerak di bidang perikanan, peternakan, tanaman pangan, dan itu kan bukan favorit yang seperti itu ya di kota. Jadi makanya seperti ini kan menjadi polemik ya antara SMA dan SMK yang memang notabene berbeda jauh. Mungkin pilihan orang tua sekarang lebih baik SMA, tidak memikirkan PKL atau apapun itu. Nah, tetapi pada saat kenyataannya, pada saat di lapangan itu yang terjadi. Saya bilang loh, kok bisa ya di sekolahku loh kurang siswa, kok itu bisa nambah, itu kan menjadi ini lagi sebenarnya. Nama saya Hanafi dari SMK Negeri 7 Samarinda. Terkait dengan masalah yang barusan kita lihat atau paparkan tadi dalam studi kasus terkait dengan kebijakan penambahan 1 rombel dalam satu sekolah dalam PPDB 2024, kami melihatnya seperti ini, Pak. Terkait dengan kebijakan apa yang harus diambil, yang pasti sekolah juga harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena ini kebijakan awal sudah muncul duluan, pemenuhan jumlah siswa yang awal 32 tiba-tiba terpenuhi menjadi 36, ini menjadi dilematis. Makanya kita akan melakukan koordinasi ulang dengan Dinas Pendidikan seperti apa yang harus sekolah lakukan, harus mengambil kebijakan tersebut. Kalau memang itu diharapkan dari Dinas Pendidikan mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas agar pembelajaran lebih kondusif, maka Dinas Pendidikan diharapkan bisa merevisi, memfasilitasi bahwasanya ada aturan-aturan yang sebelumnya sudah dikeluarkan itu direvisi kembali agar menjadi seragam dari keberagaman sekolah-sekolah yang sudah dibentuk. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika harapan bahwasanya perlunya penambahan rombel agar pembelajaran lebih kondusif, maka kita dari sekolah diharapkan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, khususnya dalam ketersediaan sarana prasarana sekolah. Karena tidak semua sekolah memiliki ruangan yang cukup.
bisa jadi malahan ada lab yang sudah dibangun dikondisikan menjadi ruang rombel kelas, di ruang kelas. Itu juga kita harus koordinasikan juga dengan dinas pendidikan. Ketiga Samarinda. Jika hal ini terjadi, maka yang akan kami lakukan adalah pertama mengadakan rapat dengan pimpinan, kemudian waka dan juga tim pengembang kurikulum. Hal ini kita perlu untuk menelaah, menganalisa kesiapan baik dari segi ruang maupun teknik, tenaga pengajar, dan juga masalah yang akan dihadapi jika hal ini kita laksanakan. Kemudian mencari solusi penyelesaian, karena jika ini sudah ditentukan dari dinas pendidikan, tentunya kita harus melaksanakan, tapi bagaimana masalah-masalah itu bisa kita selesaikan, kemudian hal-hal yang dapat kita kembangkan dari potensi kita, tentunya justru ini hal yang lebih baik. Pertama, jumlah siswa yang lebih sedikit itu memungkinkan kita untuk memberikan kualitas pengajaran, suasana yang lebih nyaman tentunya. Tetapi dengan kondisi ruang kami yang kurang, ini harus diberikan penyelesaian. Tambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh teman kami, bahwa sebetulnya dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur itu, yang semula 36 jumlah peserta didik per rombel, sementara daya tampung sekolah misalnya 4 rombel tadi yang sudah ditetapkan, maka jumlahnya 140 ya kalau tidak salah. Nah, dengan adanya penambahan satu lokal baru, maka ketentuan yang tadinya 36 akan menjadi berkurang setelah dibagi menjadi 5 rombel, sehingga efektivitas kemudian kualitas pembelajaran dalam setiap rombel itu akan bisa dilaksanakan. Sehingga di satuan pendidikan itu ya bagaimana menata distribusi peserta didik yang ada sehingga bisa dimaksimalkan dengan jumlah